Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi seluruh siswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tetap menjaga kesehatan, tetap bersemangat. Walaupun kondisi kita sekarang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk beraktivitas lebih luas karena adanya pandemi COVID-19. Tapi itu tidak akan menjadikan masalah bagi kita. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke KD yang kedua, yaitu KD 3.2 dan KD 4.2. Nah, KD 3.2 dan KD 4.2 kali ini ya, kita akan berbicara tentang topik keanekaragaman hayati, ancaman, dan pelestariannya. Baik, kita lanjutkan. KD-nya adalah ini. Nah, ini KD-nya adalah KD 3.2 dan KD 4.2. Yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestarian beserta pelestariannya. Yang keempat, menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usul upaya pelestariannya. Nah, untuk mencapai kompetensi ini, maka tujuan yang harus kita capai adalah silakan kamu simak baik-baik ke 10 kompetensi yang akan ke 10 indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan mencapai ke 10 ini. Ya. Sehingga ikuti dengan baik-baik materi ini, amati dengan seksama kalau disuruh mengamati. Karena di situ kamu harus mengamati, harus menganalisis, dan harus menyajikan hasil observasi. Baik, kita mulai untuk pertemuan ini untuk masuk ke materinya. Silakan perhatikan gambar yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Kamu amati kira-kira gambar-gambar ini memiliki persamaankah, memiliki perbedaankah? Ya, jadi lihat gambar-gambar itu kira-kira ada tidak persamaannya, ada tidak perbedaannya, atau semuanya sama, atau semuanya berbeda. Baik, silakan kamu amati, Bapak tampilkan satu persatu. Ya, perhatikan gambar ini. Di gambar ini apakah semua yang ada di dalam gambar ini sama? Ataukah semuanya berbeda? Ataukah ada yang bersama, ada yang sama, ada yang berbeda? Silakan amati dengan sebaik-baiknya sambil dicatat. Kira-kira 3 poin tadi, apakah semuanya sama, apakah semuanya berbeda, atau ada yang sama, ada yang berbeda? Kita lanjut ke gambar kedua. Ya, silakan amati juga, apakah di sini ketiga poin itu ada, atau hanya salah satu? Apakah semuanya sama, semuanya berbeda, ataukah ada yang sama dan ada yang berbeda? Nah, begitu juga dengan gambar ketiga ini, silakan diamati. Nah, begitupun gambar yang keempat ini. Nah, perhatikan apakah semuanya sama, semuanya berbeda, atau ada yang sama, ada yang berbeda. Gambar ini, gambar ini, gambar ini, dan gambar ini.
Nah, ternyata kalau kita amati, kesimpulannya pasti di semua gambar ini ada yang sama, ada yang berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, yang paling mencolok bisa kita lihat adalah di gambar ini. Ada persamaan di warna sama-sama warna kuning. Ada persamaan di warna bentuk, sama-sama bentuk. Tapi juga ada persamaan di warna, ada perbedaan di warna, dan ada perbedaan di bentuk. Jadi seluruh gambar ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, itu memiliki persamaan masing-masing dan memiliki perbedaan masing-masing. Jadi ke semua gambar itu ada yang sama dan ada yang berbeda. Nah, karena ada persamaan dan perbedaan inilah, maka itulah yang kita sebut dengan keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati adalah perbedaan atau persamaan yang terdapat pada makhluk hidup. Baik, berikutnya silakan amati lagi, masih mengamati gambar. Ya, ini adalah gambar tomat. Perhatikan tomat ini seluruhnya adalah tomat. Perhatikan persamaannya apa, kemudian perbedaannya apa. Nah, ini tomat seluruhnya. Kemudian gambar berikutnya, ini adalah mangga. Kau perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis mangga. Nah, perhatikan ada enggak persamaan dan perbedaan mangga-mangga ini. Dari segi warnanya perhatikan, dari ukurannya. Nah, mungkin kalau kita merasakannya terjadi juga perbedaan dari segi rasanya. Nah, kemudian ini pisang. Nah, pisang. Ya, ada berapa jenis pisang? Kemudian ada perbedaannya. Perhatikan ya adalah perbedaannya. Ya, perhatikan ada perbedaannya. Perbedaan warna, perbedaan ukuran, mungkin nanti akan perbedaan rasa. Nah, ketiga gambar ini adalah merupakan satu jenis tumbuhan yang itu tomat. Satu jenis tumbuhan yang kedua yaitu mangga. Satu jenis yaitu pisang. Nah, mangga, pisang, dan tomat itu adalah 3 tumbuhan. Tetapi satu tumbuhan tomat itu dalam satu tomat, ternyata tomat itu tidak sama, ada perbedaan-perbedaannya. Begitu juga di dalam mangga, begitu juga di dalam pisang. Nah, dalam tomat kalau kita lihat perbedaannya adalah pertama dari perbedaan warna. Ternyata tomat itu ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah belang-belang, dan ada yang warnanya merah gelap. Ya. Nah, perbedaan-perbedaan seperti inilah yang disebut dengan keanekaragaman gen. Baik, kita lanjut berikutnya. Perhatikan lagi gambar. Ini adalah takokak, bahasa kitanya mungkin terong tukak. Yang berikutnya adalah tomat. Berikutnya adalah kentang. Nah, coba perhatikan dari ketiga tumbuhan ini, yaitu takokak, tomat, dan kentang, ada tidak kira-kira persamaannya? Ada tidak persamaannya? Nah, ternyata kalau kita amati benar-benar, dia ada persamaan. Pertama dari bentuk bunganya, kemudian dari bentuk batangnya yang berambut atau berbulu. Nah, perhatikan, bunganya, bentuk batangnya. Itu juga dengan ini. Nah, keanekaragaman yang terdapat pada takokak, tomat, dan kentang itu disebut dengan keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Perhatikan lagi gambar berikut ini. Ini ada padang gurun, maaf, ini ada gurun. Kemudian ini ada hutan. Ini ada
hutan juga. Nah, perhatikan, kalau lingkungan seperti ini kira-kira disebut apa? Di sini ada hewan, ada tumbuhan yang masing-masing saling berinteraksi. Nah, di sini ada tumbuhan yang masing-masing tumbuhan juga saling berinteraksi. Ini juga sama, ada tumbuhan yang masing-masing tumbuhan juga saling berinteraksi. Nah, dari ketiga gambar ini ada persamaan, ada perbedaan. Ingat tadi kalau ada persamaan, ada perbedaan, itu adalah keanekaragaman. Nah, maka yang gambar yang ketiga ini adalah karena dia keanekaragamannya berada dalam ekosistem, maka namanya adalah keanekaragaman ekosistem. Nah, itu tadi kita sudah berbicara tentang jenis-jenis keanekaragaman, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, tugas pertama, silakan kamu catat baik-baik, yang nanti jawabannya kamu kirim melalui link tugas di Microsoft Teams. Tugasnya adalah jelaskan perbedaan keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Jelaskan perbedaan keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Kemudian yang kedua, berikan contoh yang lain masing-masing keanekaragaman itu. Ya, tuliskan contoh lain dari masing-masing keanekaragaman itu. Maksud contoh lain di sini adalah jangan kamu tulis lagi contoh yang sudah digambarkan oleh gambar-gambar sebelumnya tadi. Baik, itu kita lanjutkan. Nah, perhatikan lagi gambar berikut ini. Ya, ini gambarnya, perhatikan. Hutan yang rusak karena kebakaran atau ditebang orang. Gajah Sumatera. Sampah yang numpuk di sungai. Harimau Sumatera. Oke, kita mulai dari ini. Kira-kira apa akibat dari seperti ini? Akibat dari gambar seperti ini. Ya, ini tugas berikutnya. Apa akibat dari gambar-gambar ini? Ya, ini dan ini. Jadi tugas yang ketiga adalah apa akibat dari kedua, ya, kamu amati, kira-kira kondisi gajah Sumatera sekarang ini masih banyak apa sedikit? Nah, kalau masih sedikit, kira-kira mengapa dia berubah menjadi sedikit? Kemudian, perhatikan ini, sampah yang numpuk di sungai, itu kira-kira akan menyebabkan apa? Yang keempat, harimau Sumatera. Nah, jadi Pak ulang lagi, tugasnya adalah yang ketiga, apa akibat rusaknya hutan dan akibat numpuknya sampah di sungai. Apa akibat rusaknya hutan dan numpuknya sampah di sungai. Kemudian berikutnya, tugas berikutnya, apa yang menyebabkan berkurangnya populasi gajah Sumatera dan apa yang menyebabkan menurunnya populasi harimau Sumatera. Tuh. Jadi sampai sekarang sudah ada 4 pertanyaan yang harus kamu selesaikan. Kemudian berikutnya, tadi ulang. Nah, ini silakan kamu diskusikan, ya. Dan terakhir tugasnya adalah silakan kamu cari referensi bagaimana cara melestarikan sumber daya alam hayati
yang ada di Indonesia. Selamat mengerjakan tugas, kerjakan dengan jujur, kerjakan dengan serius, dan kalau sudah selesai, silakan diketik boleh, kemudian ditulis tangan pote, dan hasilnya silakan kirim ke tugas di Microsoft Teams. Cuman Pak ingatkan, hati-hati kerja sendiri, jangan meniru kerjaan kawan. Karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau kamu foto, nah maka tolong foto yang rapi, jangan ada bagian yang tidak perlu difoto, jadi dibuat baik-baik, kemudian foto itu kalau bisa dijadikan bentuk PDF. Nah, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.